Masih di Morning Drive bersama saya Priscilla Harini dan saat ini kita akan berbincang bersama dengan Kemenkumham Sulawesi Selatan dan saat ini telah bersama dengan kami Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham. Nih saya sampai grogi nih Pak. Sulawesi Selatan Bapak Muhammad Yani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Priscilla. Selamat pagi Pak. Ini saya tadi sempat ngelihat Bapak juga sempat grogi nih Pak. Bapak grogi nggak ngelihat saya Pak? Grogi. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat. Pagi ini sudah olahraga? Sudah dong. Sudah apel tadi, sudah banyak bergerak. Sudah banyak bergerak, alhamdulillah. Sudah sarapan juga tadi depan. Waduh Pak, berarti Bapak duluan sarapan dong dibandingkan saya Pak. Oke, baik, Smart Listener, pagi hari ini bersama dengan Bapak Muhammad Yani kita akan berbincang mengenai pelindungan hukum dan juga komersialisasi kekayaan intelektual komunal. Ya. Ini bahasanya masih banyak masyarakat kita yang belum memahami sebenarnya apa sih itu kekayaan intelektual komunal. Nah, pagi hari ini kita akan membahas secara tuntas bersama dengan Pak Yani mengenai apa aja itu kekayaan intelektual komunal, kemudian bagaimana cara pendaftarannya. Sekarang seperti kita tahu bersama bahwa di Indonesia ini bahkan di seluruh dunia mungkin ya, tapi kita ngomongin Indonesia nih. Di Indonesia ini kita punya banyak sekali budaya, kita punya banyak sekali kekayaan alam, lalu banyak juga yang tidak terdaftar gitu, hingga akhirnya negara lain banyak yang mengakui. Contohnya contohnya nih kayak misalkan tarian reog nih Pak, kemudian sempat dulu viral dan diakui oleh negara lain. Lalu seperti makanan juga. Nah, di Makassar ini sendiri tentu saja juga banyak sekali. Kalau misalkan kita ngomongin soal makanan, soal kuliner juga, ini kita juga punya banyak makanan khas dari Makassar. Namun sebelum kita membahas secara detail bersama dengan Pak Yani, Pak jangan tegang dong Pak. Ya, dingin Pak ya. Di studio ini Smart Listener memang agak dingin Pak ya. Tapi kita nanti akan membahas banyak sekali bersama dengan Pak Yani. Namun untuk mengawali pagi kita hari ini, kita mau tahu dulu nih Pak, apa sih sebenarnya itu kekayaan intelektual? Kekayaan intelektual dulu deh yang kita omongin. Baik. Itu sebenarnya apa sih Pak? Makasih Mbak Priscilla. Jadi kita cerita dulu secara umum. Kalau kekayaan intelektual itu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau suatu karya atau ya suatu proses yang berguna bagi manusia. Tapi hak itu tidak bisa semata-mata hanya ada di ide atau ada di pikiran, tapi harus diwujudkan dalam satu karya, dalam satu produk. Itu kekayaan intelektual. Nah, di dalam kekayaan intelektual sendiri itu terbagi dua kepemilikannya. Ada kepemilikan personal, ada kepemilikan komunal. Nah, ini dia ada dua, personal dan komunal. Oke. Kalau personal kepemilikannya kan lebih banyak pribadi, perorangan. Contohnya apa tuh Pak? Merek, kalau personal, cipta, paten, desain industri, rasa dagang, ada beberapa ini lagi. Itu untuk kepemilikan personal. Ya. Kalau komunal? Kalau komunal itu pemilikannya tidak perorangan, tidak bisa sendiri. Jadi kepemilikannya banyak orang. Artinya kalau banyak orang libatkan bisa dalam suatu asosiasi atau bisa atas nama pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat juga bisa. Oke, kalau misalkan diklasifikasikan itu, kalau komunal itu antara lain apa aja nih Pak? Komunal itu pertama dia jenis-jenisnya ada yang namanya ekspresi budaya tradisional, ada namanya pengetahuan tradisional. Kalau ekspresi budaya tradisional itu bisa jadi cerita rakyat, upacara-upacara adat. Itu termasuk dalam ekspresi budaya tradisional. Ekspresi. Kalau pengetahuan tentu banyak lagi lainnya, tapi kalau misalkan ekspresi budaya tradisional, masuk nggak sih Pak cerita Sumiati di Benteng itu? Itu masuk nggak Pak kira-kira? Enggak ya? Itu urban legend itu.
Sepertinya nggak termasuk deh Pak ya. Enggak. Oke, baik. Ada juga nih pengetahuan tradisional. Seperti apa tuh Pak kalau pengetahuan tradisional? Pengetahuan tradisional ya masakan misalnya. Masakan. Kalau seperti coto, kalau di Makassar kan, gitu. Kan sampai saat ini kita tidak tahu siapa penemunya coto. Siapa yang pertama kali buat coto? Kalau menurut saya mungkin kakek saya bukan Pak ya. Karena coto itu sudah coto dengan atau sejenisnya sop saudara itu kan makanan bangsawan masa dulu pada saat masih zaman kerajaan kan itu pertama disajikan kalau ada acara-acara adat. Tapi kan kita tidak sampai hari ini tidak tahu siapa penciptanya. Betul. Tapi itu bisa didaftarkan oleh pemerintah setempat atau atas nama asosiasi untuk didaftarkan atau dicatatkan di Kemenkumham. Oke, berarti itu KI komunal yang masuk dalam pengetahuan tradisional. Ada juga nih indikasi geografis. Kalau indikasi geografis itu menunjukkan tanda suatu asal barang atau produk. Misalnya kopi. Kalau kopi yang ada di mana Toraja dan ada yang ada di Nrekang itu dia punya karakteristik sendiri yang cuma ada di sana. Ada berapa lagi itu salah satunya Pulut Mandoti yang ada di Nrekang. Beras ketan yang ada di Nrekang itu yang bisa tumbuh hanya di daerah Nrekang saja. Nggak bisa tumbuh. Kalaupun tumbuh di tempat lain kualitasnya beda, rasa beda. Mungkin bisa tumbuh tapi beda dengan rasa beda. Karena mungkin faktor tanah ya. Dengan lada hitam lada putih yang ada di Luhut Timur. Itu karakteristiknya beda dengan bersaing dengan lada hitam yang ada di Vietnam. Kalau Lombok Katokon itu Pak? Itu di Toraja? Bisa juga, itu hanya belum terdaftar, hanya sementara proses pendaftaran. Iya, karena itu kan juga cukup terkenal juga itu. Bahkan yang cuma di Toraja dan pedisnya beda rasanya. Asli Pak, itu pedes banget tapi enak juga. Itu juga salah satunya juga yang mesti didaftarkan. Masih banyak di Sulsel ini yang belum kita ini. Tapi potensi-potensi itu sudah kita jejaki 2 tahun terakhir ini cukup banyak. Di Sinjai dengan perbatasan dengan Bantaeng ada kopi juga di sana. Yang sementara kita garap. Nah, di sini juga ada KI komunal. Salah satunya adalah sumber daya genetik. Itu apa tuh Pak? Kalau sumber daya genetik itu tumbuhan atau hewan binatang yang punya ciri khas sendiri di sana, yang punya nilai nyata atau potensial di suatu daerah. Kalau di sini yang paling gampang kita ini kan ada tedong bonga yang ada di Toraja. Tedong bonga. Yang belang-belang ini. Iya, betul. Itu cuman punya kita aja tuh Pak. Di Toraja aja tuh. Toraja aja. Dan harganya itu kan bisa sampai ratusan juta. Iya benar. Ada yang sampai 100 juta, ada yang 125. Saya pernah jalan-jalan ke Toraja juga. Saya sempat terkejut juga dengan harganya Pak. Bisa dapat 1 mobil. Bisa. Hanya untuk 1 tedong itu. Dan itu penting sekali memang untuk harus didaftarkan di KIK ya. Karena ada banyak potensi, hanya belum, kami sudah mendata potensi, hanya belum didaftarkan. Mungkin lewat sarana-sarana seperti ini, pemerintah-pemerintah setempat atau masyarakat, asosiasi masyarakat yang bisa mendengar, tergugah untuk segera mendaftarkan. Iya, betul sekali. Nah, itu tadi ada beberapa klasifikasi dari KI komunal yang sudah dijelaskan. Itu ada ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis, dan juga sumber daya genetik. Dan kalau kita berbicara mengenai yang harus didaftarkan, ini mungkin ada ribuan kali Pak ya. Banyak sekali yang memang kemudian harus didaftarkan biar nanti tidak diklaim oleh negara lain. Nah, dari potensi-potensi itu tadi Pak, menarik sekali menurut saya. Apa sih sebenarnya pentingnya kita untuk menginventarisasi kekayaan intelektual komunal ini? Baik. Kenapa ini penting kita inventarisasi? Pasti kan orang nanya, kenapa sih emang penting sekali untuk didaftarkan? Pertama, kita ini tujuannya untuk pelestarian budaya. Baik.
Kedua, untuk mencegah terjadinya sengketa saling klaim antar negara. Oke. Karena perlindungan KI ini, perlindungan KIK yang ada di DKI itu perlindungannya defensif. Ya. Bisa perlindungan sebagai pelestarian, juga perlindungan hukum. Karena zaman sekarang ini sudah mulai banyak isu-isu berkembang bahwa kita punya budaya, kita punya diklaim pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional sudah mulai banyak diklaim oleh negara-negara tetangga yang memang awalnya dulu kita serumpun. Ya. Seperti betul. di Malaysia. Malaysia, betul. Itu agak susah menangani, tapi kita masih bisa, selama masih bisa kita potensi-potensi itu kita inventaris dan catat segera, salah hal-hal begitu tidak akan terulang lagi. Iya, karena sayang sekali ketika itu adalah budaya kita yang sudah turun-temurun selama Betul. berabad-abad, Betul. kemudian diakui oleh negara lain, ya kan, dengan begitu mudahnya budaya itu berpindah menjadi bukan milik kita. Itu sangat miris sekali sih sebenarnya. Betul, Jadi betul. memang sangat penting sekali untuk mendaftarkan di KIK ini. Baik, Smart Listener, kami akan segera kembali dan Pak Yani kita akan segera ngobrol kembali setelah jeda berikut ini. Oke, kembali lagi di Morning Drive bersama saya Priscilla Rini dan kita masih bersama dengan Bapak Muhammad Yani selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan terkait KIK atau kekayaan intelektual komunal. Kalau tadi kita sudah berbincang bahwa sangat penting sekali untuk mendaftarkan kekayaan KIK ini, intelektual komunal ini, biar tidak diklaim oleh negara lain. Karena kita memiliki kekayaan alam dan juga budaya yang sangat banyak sekali, bahkan ribuan hingga saat ini. Nah, karena sangat penting sekali untuk mendaftarkan di KIK ini, nah kita mau tahu nih Pak, sebenarnya potensi KIK, ya, apa saja sih potensi KIK yang kita miliki agar bisa dilindungi, terus apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi semua potensi ini? Silakan Pak Yani. Baik, makasih Mbak Prisda. Seperti tadi yang kita cerita di awal bahwa karena banyaknya potensi-potensi KIK yang ada di secara umum di Indonesia dan khususnya di Sulawesi Selatan. Sebenarnya langkah-langkah kami di Kemenkumham mulai dari 2 tahun terakhir ini telah membuat satu pusat data nasional kekayaan intelektual komunal yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM di Republik Indonesia di pusat. Baik. Data ini adalah semua potensi-potensi KIK yang ada di wilayah yang sudah kami daftarkan. Dia dicatatkan. Jadi semua potensi-potensi KIK yang sudah tercatat itu ada di pusat data itu, sehingga untuk mempermudah tiap-tiap wilayah atau sebagai data apabila terjadi sengketa klaim antar negara ataupun di dalam kita sendiri. Kami tugas di kantor wilayah itu menggalang partisipasi aktif pemerintah daerah dalam pemutaran data kekayaan budaya di daerah masing-masing. Mungkin itu salah satu ini karena masyarakat atau asosiasi masyarakat adat atau pemerintah tempat itu belum tahu persis apa manfaatnya di daftar ini. Betul. Dan kalau sudah tahu apa manfaatnya, ini daftar di mana dan apa persyaratannya. Mungkin itu yang masih kurang didengar atau kurang dipahami. Baik. Itu mungkin menjadi kendala ya. Kendala kenapa banyak sekali akhirnya KIK ini belum terdaftar. Ya, salah satu kendala, tapi mudah-mudahan kendala itu bisa kami dalam waktu 1 tahun ke depan lagi masih sudah bisa kita antisipasi, karena saat ini di Sulsel khususnya dari 24 kabupaten kota itu sudah daftar yang sudah terinventarisir ada 13 kabupaten. Jadi masih ada 12 kabupaten lagi yang sementara kita garap potensi-potensinya, dan itu pun dari 13 kabupaten sudah 156 potensi KIK yang
kami inventaris dan didaftar dan sudah tercatatkan 140 KIK. Oke, ini sepertinya menjadi PR buat Pak Yani dan juga seluruh tim nih karena yang tercatat baru 156 padahal ada ribuan banyak sekali yang harus didaftarkan ya. Iya. Ada beberapa kendala juga yang mudah-mudahan tidak terlalu berarti setelah salah satunya pemekaran wilayah administrasi. Oke. Yang tadinya satu rumpun tiba-tiba berpecah. Untuk mengetahui persis masyarakat adat, yang pengakuan masyarakat adat dan pemerintah ini yang masih sementara dirindungkan. Karena di khususnya Sulsel ini kan ada beberapa, khususnya di daerah Luraya atau Raja. Betul. Itu sudah secara administrasi sudah pecah, tapi mereka awalnya itu serumpun. Itu juga ya yang agak bikin masih sementara bikin repot juga. Nah, ini juga mungkin yang perlu diketahui oleh smart listener yang mendengarkan siaran kita juga untuk pagi hari ini. Kendalanya mungkin apakah mereka berpikir biayanya mungkin besar ya kalau saya daftar. Oh iya betul. Memang kalau untuk mendaftarkan di KIK ini ada biayanya? Seperti yang di awal tadi yang kami sempat jelaskan, ada pemilikan personal dan komunal. Yang personal itu yang menimbulkan biaya PNBP. Oh oke. Yang baik personal. Kami ulang itu yang personal itu seperti contohnya hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, kemudian desain tata letak sirkuit terpadu dan juga perlindungan varietas tanaman. Itu yang ada PNBP-nya. Alias berbayar lah Pak ya. Oke. Tapi kalau komunal enggak ada. Gratis, free. Tidak ada biaya pencatatan atau biaya pendaftaran. Semua ditanggung sama negara karena ini mengenai tentang budaya. Tentang budaya. Jadi ini kekayaan Indonesia memang ya. Jadi memang tidak dikenakan biaya. Kita akan mencatatkan budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa kalau untuk mendaftarkan KIK ini gratis, tidak berbayar. Dan syaratnya apa aja sih Pak? Untuk mendaftarkan ini? Pertama ada formulir yang nanti mungkin bisa didapat di webnya kami, ataukah ada kontak person nanti kami sampaikan. Baik. Formulir KIK bercerita tentang deskripsi lengkap tentang itu. Misalnya salah satu tarian. Dijelaskan itu tariannya apa, maksudnya tarian ini, kapan dilaksanakan, dalam rangka kegiatan apa dimunculkan tarian ini. Baik. Dan yang bisa bercerita adalah masyarakat adat di situ yang jadi saksi bahwa memang ini turun temurun sudah ada saja zaman dulu. Wow, ada saksinya ya. Ada saksinya yang harus bercerita bahwa oh ya ini memang benar tarian ini berasal dari daerah kami, secara turun temurun sudah diajarkan. Rumah adat. Oke. Bukan fotonya yang kita dapat di Google atau di mana, tapi foto yang langsung di situ yang bisa bercerita bahwa dari sekian puluh tahun yang lalu memang di sini tempatnya raja ini. Oh, I see, oke. Dokumentasinya itu ya foto yang sekarang. Foto yang ada sekarang yang tidak pernah ubah-ubah foto naturalnya. Dan surat pernyataan kustodian. Kustodian ini bisa pemerintah, bisa masyarakat adat atau komunitas atau asosiasi. Oke, itu ya. Jadi bisa masyarakat adat, pemerintah, dan juga komunitas atau asosiasi. Komunitas atau asosiasi. Ini adalah pihak. Ini berarti pihak-pihak yang dapat mendaftarkan di KIK itu juga. Kalau makanan-makanan juga seperti itu ya, asosiasi misalkan coto. Bisa asosiasi. Karena konro. Karena yang sudah terdaftar di kita itu sop saudara yang dipangkap. Itu. Sop saudara. Oke. Karena yang ajukan itu kan dari Kabupaten Pangkep. Yang di Makassar sementara kita galang potensi karena banyak di sini. Makanan-makanan khas. Palu butung, pisang hijau, jalan kote. Tapi kalau di Jakarta namanya pastel, Pak. Pastel, betul. Jalan kote itu memang harus asosiasi yang mendaftarkan ya.
Oke, baik Smart Listener, untuk Anda yang mau juga bergabung bersama dengan kami untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan materi kita pada pagi hari ini, silahkan bisa langsung WhatsApp ke Smart FM Makassar di nomor 0811 461011. Atau bisa juga komen karena saat ini kita juga live YouTube di Smart FM Makassar. Di sana bisa langsung komen, live chat, dan bisa mengajukan pertanyaannya. Nanti kita akan bacakan dan akan dijawab oleh Pak Yani. Oke, Pak Yani, itu tadi dia syarat-syaratnya sudah disampaikan. Nah, ini kan kita tahu bersama nih Pak, kembali ke jenis KIK itu sendiri. Tadi ada ekspresi budaya, ada pengetahuan tradisional, indikasi geografis, terus sumber daya genetik. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit nih mengenai keempat jenis tadi. Ini ada ekspresi budaya tradisional, contoh-contohnya apa aja nih? Bisa diulang lagi biar lebih memahami, pendengar lebih memahami nih. Ini ada EBT. Ya. Kalau di pencatatan KIK, ekspresi budaya tradisional yang biasa kita singkat EBT. Ya. Saya berikan contohnya supaya langsung cepat dipahami. Ada seperti tarian-tarian tradisional, upacara adat, ritual adat, cerita rakyat, lagu musik yang tradisional, kayak pesta-pesta rakyat. Sindrili ya. Oke. Rumah adat, hasil kerjaan tradisional atau pertunjukan tradisional termasuk naskah dan sastra kuno. Itu ekspresi budaya tradisional. Ya. Pantun-pantun ya, betul. Pengetahuan tradisional yang biasa kami singkat PT itu resep masakan. Masakan tradisional. Ini menarik juga nih, ada teknik pengobatan tradisional. Ya, betul. Teknik pembuatan kerajinan, keahlian pertanian, kemahiran membuat moda transportasi, serta adat masak dalam wujud ritual magic. Itu juga perlu contohnya apa nih Pak? Kalau ritual magic yang di Pangkep apa di Baru ya, bisu itu. Bisu ya. Oh iya benar itu magic ya Pak ya. Bisa tidak sakit pada saat ditusuk-tusuk ya. Itu tari PPPP kah? Yang kalau kita menari terus dibakar api dengan bola paraga kan. Oh betul. Bola takro itu. Oh iya itu pakai magic juga itu ya. Betul, itu juga mesti harus didaftarkan tuh Pak ya. Jangan sampai nanti di negara lain juga mengakui kami juga begitu kok main api nggak kebakar. Dan ada IG, indikasi geografis yang tadi kita singgung, ada kopi dan pulut mandoti, beras ketan, dan terakhir sumber daya genetik yang biasa kita singkat SDG. Contohnya apa tuh kalau SDG Pak? Yang tadi yang kerbau itu yang kita singgung, dan di Bone kayu sanrego. Kayu sanrego yang berkhasiat sebagai obat kuat. Waduh. Ini harus segera didaftarkan Pak ya. Jangan sampai nanti ada orang-orang kuat lainnya yang mengakui bahwa ini kayu dari saya nih Pak. Wah, ini informasi yang baru sekali kita ketahui Pak ya. Ternyata produk-produk kita selama ini juga bisa yang kita gunakan ini merupakan potensi kekayaan intelektual komunal yang wajib untuk dilindungi. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya nih Pak. Kemudian langkah apa yang ditempuh pemerintah untuk mendorong komersialisasi KIK? Terus apa sih sebenarnya hubungan KIK dengan fungsinya sebagai pendorong ekonomi bangsa? Baik, Mbak Bersa. Lewat kesempatan ini kami sampaikan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan produk berbasis potensi geografis Indonesia perlu didorong. Kenapa kami sampaikan begitu? Karena ini dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara umum. Potensi KIK ini, kekayaan intelektual komunal, sangat banyak dan luas yang bisa mendorong perekonomian bangsa. Itu merupakan perlindungan dan pemanfaatan terhadap kekayaan intelektual komunal perlu ditegakkan. Ya, betul. KIK komunal menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar apabila mampu kita gunakan dan manfaatkan dengan cerdas dan bijak. Namun hingga saat ini potensi
KIK tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan karena komersialisasi KI komunal yang belum berjalan secara masif. Baik. Menyambung dengan ini, kebetulan kami di kantor wilayah Kumham Sosial ini kan sementara pembangunan zona interketas. Baik. Tahun lalu kami sudah BBK, jadi kami sekarang bisa berhak menendang PIN ini. Wow. Dan tahun ini akan kami berjuang untuk wilayah birokrasi bersih melayani, WBBM. Sehubungan dengan itu, kami buat suatu inovasi aplikasi untuk membantu masyarakat dan pemerintah daerah dalam hal pencatatan potensi KIK. Tapi bukan hanya di situ, setelah kami potensi itu telah kami catatkan dan daftar, kami bantu promosikan. Promosikan lewat aplikasi itu. Kemarin kami sudah launching dan ada beberapa instansi terkait hadir dan melihat langsung itu aplikasinya. Nama aplikasinya apa nih, Pak? Si Akik. Si kakek, Pak. Oh, bukan. Akik ya. Si Akik. Saya pikir Aki sama kakek tuh mirip, Pak. Udah benar-benar tua, ujur ya. Oke, namanya si Akik ya. Apa sih kepanjangan si Akik, Pak? Sistem Informasi dan Akses Kekayaan Intelektual Komunal. Itu yang sementara kami buat dan sudah launching kemarin. Prosesnya sudah hampir rampung 100% dan ini merupakan satu inovasi unggulan kami untuk meraih predikat WBBM. Oke, berarti kalau kita mau buka si aplikasi dari si Akik ini, kita langsung masuk ke browser aja, kita ketik si Akik. Iya, Akiknya untuk masuk ke websitenya. Iya. Masuk ke websitenya itu si Akik, sementara masih hostingnya di intern dulu kami. Setelah lengkap semua, karena baru 13 kabupaten dari 24. Kalau sudah lengkap semua 24 itu baru masyarakat umum bisa akses. Yang sementara ini bisa langsung akses baru pemerintah setempat dulu, pemerintah kabupaten kota. Dia nanti mereka yang update sendiri, dia punya data. Jadi isinya di situ salah satu fiturnya, misalnya kami masyarakat mau yang sering traveling mau tahu itu upacara-upacara adat yang ada di Toraja. Ya, contohnya kayak mak nenek. Begitu dia masuk ke aplikasi itu, masyarakat bisa tahu kapan ini dilaksanakan, di mana tempatnya, dan apa yang di upacara itu, apa-apa yang dibuat dalam kegiatan itu. Jadi secara tidak langsung kita bantu pemerintah setempat, pemerintah kabupaten kota untuk mempromosikan dia punya objek pariwisata. Kalau misalkan untuk masuk ke aplikasi itu tadi, kan tadi sempat Bapak menyinggung bahwa mereka bisa langsung masukkan karena masih baru 13 ya, Pak ya. Baru 13 yang mencatatkan. Nah, kalau misalkan mau kemudian masukkan ininya, bisa sendiri atau harus melalui? Jadi kedepannya nanti ya. Oke, baik. Oke, kita tahan dulu pertanyaannya, nanti dijawab. Kami akan segera kembali setelah iklan komersial berikut ini. Kembali lagi di Morning Drive, masih bersama saya Priscilla Rini dan juga Bapak Muhammad Yani dari Kemenkumham Sulawesi Selatan. Menyambung pertanyaan tadi yang di sesi sebelumnya, itu mengenai aplikasi si Akik. Nah, sempat dijelaskan juga oleh Pak Yani aplikasi si Akik itu apa. Kemudian sempat juga disinggung bahwa nantinya juga pemerintah kabupaten bisa langsung memasukkan KIK mereka sendiri di aplikasi itu. Benar ya, Pak ya? Jadi nggak perlu, atau seperti apa? Apakah mesti harus dari pihak Pak Yani dulu dari Kemenkumham atau seperti apa? Ya, baik. Memang saat ini karena ini namanya aplikasi baru, untuk sementara masih kami yang mengakses dulu. Apanya? Ini tahun ini dan baru kemarin kita launching. Jadi mungkin dalam tahap pengembangan, kalau kita melibatkan pemerintah setempat dulu, ada hal-hal yang perlu dikembangkan, ada masukan dari pemerintah setempat. Kemarin untuk rapat masih ada, setelah launching masih ada perlu perbaikan. Setelah mendapat masukan dari beberapa stakeholder dan pemerintah daerah. Kenapa
kita masih banyak melibatkan stakeholder, khususnya pemerintah daerah. Ya. Karena kami harap dengan adanya aplikasi ini, komersialisasi KI komunal di wilayah khususnya Sulawesi Selatan dapat terwujud secara langsung, dapat memberikan manfaat kepada para pelaku KI komunal. Betul. Khususnya di sektor pariwisata, UMKM, dan pelaku seni pertunjukan KI komunal. Oke. Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sebagai salah satu bagian dari pemerintah daerah memiliki beban moral dan material untuk turut serta memberikan solusi dan sumbangsi atas dampak pandemi. Sekarang ini masih pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi oleh negeri kita ini, tidak terkecuali di Sulawesi Selatan. Kami berharap dengan aplikasi SIAKIK ini berupaya untuk menyediakan akses langsung bagi konsumen kepada KI komunal Sulawesi Selatan, baik itu kuliner tradisionalnya, kerajinan tradisional, seni pertunjukan, dan upacara adat, serta masih banyak potensi-potensi KIK lain di Sulawesi Selatan. Oke, baik. Itu dia tadi mengenai aplikasi SIAKIK yang sudah dijelaskan oleh Pak Yani. Pak Yani, sekarang kita kan live YouTube nih. Oh ya. Nah, jadi kita juga bisa acara kita juga untuk hari ini dapat dilihat langsung di YouTube. Ini ada pertanyaan yang diajukan terkait materi kita untuk hari ini. Ini nih, terkait aplikasi. Mau bertanya Pak, yang di tablet itu aplikasi apa ya? Ini SIAKIK. Ini dia tadi yang dijelasin nih. Ini yang kami jelaskan tadi, yang baru-baru ini launching sehubungan dengan sistem informasi dan akses kekayaan intelektual komunal. Oke, nah ada lagi nih pertanyaannya cukup menarik nih Pak. Kalau saya daftar desain saya baju bodo versi modern, masukkah komunal atau hak cipta? Oke. Jadi semua mau baik itu tarian atau pakaian-pakaian adat, kalau sudah dikembangkan atau sudah berubah dari bentuk aslinya, baik itu dalam bentuk kreasi, kepemilikannya beralih ke personal. Bukan lagi komunal. Tari kreasi itu kepemilikannya nanti akan lari ke personal. Masuk cipta. Oh, berarti masuk di hak cipta ya. Soal tadi pertanyaan yang baju adat yang dikembangkan, itu bisa masuk ke cipta. Hak cipta. Bisa masuk ke pemilikan personal. Karena kalau dari desain baju bodo itu sendiri memang sudah ada model, kalau yang tradisionalnya emang kita sudah tahu. Sudah dari jauh-jauh sebelumnya, dari berapa tahun lalu sudah begitu. Kalau ada yang kembangkan, itu bisa masuk dalam kreasi dan bisa masuk dalam pendaftaran hak cipta. Oke, kalau contoh kayak baju bodo tradisional itu siapa sih yang berhak untuk mendaftarkan? Kalau yang tradisional benar-benar bukan yang modern. Ya, itu tadi, apa masyarakat adat atau pemerintah setempat atau komunitas. Masalah pengembangan, kalau kembali tadi ke pertanyaannya itu masalah pengembangannya, dia harus memodifikasi atau ada kreasi 80% perubahan. Baru bisa didaftarkan ke cipta. Oh, 80% perubahan. 80% kalau cuma kancingnya doang nggak bisa Pak ya? Yang bisa tahu indikator 80% itu ada pemeriksa tersendirinya. Ada pemeriksa cipta, ada pemeriksa yang di DJKI di kementerian yang bisa mengidentifikasi bahwa ini perubahan 80% bisa didaftar. Iya, ini benar-benar berubah modelnya, bentukannya. Itu baru boleh di ini. Tapi kalau cuma modifikasi lengannya aja yang tadinya cuma satu kancing jadi 2 kancing. 2 kancing, atau tadinya nggak kerut-kerut ini berkerut-kerut, itu belum bisa. Harus benar-benar berubah Pak 80% ya. 80% itu baru boleh didaftarkan. Ada juga nih Pak pertanyaan lagi berikutnya. Karena melihat banyaknya masyarakat yang belum mencatatkan potensi KIK ini sendiri, bagaimana dari pihak Kemenkumham sendiri untuk mensosialisasikannya ke masyarakat? Baik, itu memang salah satu kendala yang nyata sekarang kita hadapi. Mungkin karena masalah pandemi juga sampai pemerintah kabupaten kota rata-rata belum terlalu fokus. Salah satu cara itu, pertama yang kita tempuh 2 tahun terakhir ini sudah keliling kita ke Sulsel ini,
datangi semua kabupaten kota, mengingatkan bahwa ada pentingnya ini, jangan sampai nanti terjadi sengketa baru para pihak-pihak terkait baru sibuk saling klaim. Kami lakukan juga sosialisasi langsung ke masyarakat adat. Kami lakukan sosialisasi ke semua media, baik itu media TV, media cetak maupun media radio gini, yang seperti kita lakukan saat ini. Dan ini bukan kali pertama kami lakukan. Sudah pernah kita sebelumnya lakukan media sosialisasi tentang KI ini di media yang sama dan pernah di media TV. Kalau sosialisasi langsung ke masyarakat adat, semua kabupaten kota yang sudah daftar 13 kabupaten kota itu yang sudah kami langsung sosialisasi dengan masyarakat adatnya. Yang lain akan kami usahakan tahun ini minimal 80% juga lah dari kabupaten kota se-Sulsel sudah mendaftarkan semua KIK. Kayaknya memang mesti via media sosial juga nih Pak, biar anak-anak milenial itu kan, karena kan sekarang kita hidup di zaman digital yang mana hampir seluruh 80% hidup kita itu ada di handphone. Betul. Iya. Jadi mungkin kalau untuk mempromosikan atau sosialisasi di media sosial ada juga media sosial. Ada, sudah pernah kita sering lakukan itu sosialisasi di baik itu di IG, Facebook. Kalau kita mau Twitter. buka untuk mengetahui sosialisasi itu di Instagram, media sosial apa aja nih Pak yang bisa diakses? Di Instagramnya Kemenkumham Sulsel. DJKI KI Kemenkumham Sulsel. Baik. Itu kalau di Instagramnya. Di media lain juga seperti Twitter ada. Ini ada lagi nih pertanyaan nih Pak. Kalau ingin didaftarkan menggunakan aplikasi apa Pak atau langsung ke kantor? Kita lihat dulu kalau dia mau daftar kalau KI secara umum, bisa masuk di webnya DJKI ataukah akan dipandu sama operator kami, hubungi nomor, mungkin bisa saya bacakan nomor. Boleh, silakan. Di 0856 8728 923. 923. Langsung dipandu sama operator kami, akan didaftar atau dipandu langsung sama teman kami bagaimana syarat-syaratnya dan bagaimana teknis pendaftarannya. Teknisnya. Boleh dibacakan ulang, ini nomornya di 0856 8728 923. Silakan smart listener kalau mau daftar. Ini tadi ada pertanyaan yang mau mendaftarkan, syarat-syaratnya seperti apa nanti akan dijelaskan di nomor yang tadi sudah disebutkan. Ini menarik sekali sebenarnya langkah yang sudah diambil oleh Kemenkumham Sulawesi Selatan. Lalu gimana sih Pak caranya supaya pelaku KIK ini dapat dipromosikan melalui si Akik? Minum dulu. Maaf. Nah, ini sebenarnya yang kita stressing hari ini. Iya, ini poin pentingnya Pak ya. KI komunal yang kami promosikan hanya KI komunal yang semua yang sudah tercatat. Kalaupun ada yang disebut-sebut tadi dan belum tercatat, itu hanya sebagian pemancing untuk kabupaten yang kota. Ayo catat dong. Betul. Maka dari itu kami mendorong pemerintah daerah di Sulawesi Selatan agar mencatatkan KI komunalnya di daerah. Ketika KI komunal dicatatkan di DJKI, maka akan terbit surat pencatatan KIK. Akan ada suratnya nih Pak ya. Surat pencatatan itu dalam bentuk seperti sertifikat pengakuan legalitas dari pemerintah bahwa ini loh tradisional ini milik kabupaten ini. Namun setelah muncul semua pencatatan itu, baru akan diterbitkan surat dan akan kami masukkan di aplikasi si Akik. Semua yang masuk di aplikasi si Akik itu sudah tercatatkan. Jadi bagi para pelaku KI komunal, baik dalam kalangan pariwisata, UMKM, ekonomi kreatif dan pelaku pertunjukan, agar dapat dipromosikan KI komunalnya di aplikasi si Akik. Kalau misalnya sudah tarian
misalnya tarian PPPK sudah terdaftar, sudah tercatat, Ya. dia mau promosikan yang sudah ada di Siakik, tinggal dia hubungi saja kami punya operator yang tadi, akan dibantu masyarakatnya untuk mengakses ini dan bisa dia tambahi atau dia bantu di situ bahwa tarian ini akan kami tampilkan bulan depan lagi hari apa. Jadi masyarakat yang kebetulan saat itu ada di Makassar, masyarakat dari luar yang kebetulan saat itu ada di Makassar untuk mau melihat pertunjukan itu, bisa dapat informasi dari situ. Oke. Salah satu media yang kami siapkan juga untuk membantu mempromosi. Oke. Nah, ini juga mungkin Pak yang perlu disampaikan kepada masyarakat, karena sebagian besar mungkin banyak yang tidak ingin mendaftar atau tidak mendaftarkan kekayaan kebudayaan ini di Ya, KIK. betul. Mungkin mereka pikir pertama, ribet. Ya. Itu yang pertama, ribet. Terus sudah itu lama. Dan yang ketiga, berbayar. Apakah itu benar, Pak? Yang namanya proses pasti ada, tapi tidak lama. Oke, yang pertama tidak lama. Tidak lama. Terus Ribet, Pak. Ribetnya kami hanya butuh surat keterangan dari pemerintah setempat atau dari asosiasi. Saya pikir kalau asosiasi dan pemerintah setempat tidak seribet pengalaman kami yang Oke, tidak baik. ribet. Oke, berarti tidak ribet Pak. Dan yang terakhir tadi juga sudah disampaikan Pak Yani, Itu tidak berbayar. ini tidak berbayar, gratis. Jadi Free, ayo ya. buruan yang asosiasi atau kepala adat dan juga pemerintah daerah, silakan langsung mendaftarkan kekayaannya atau KIK-nya. Betul. Biar tidak diklaim oleh negara lain. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara ini, Pak. Kemudian apa yang ingin disampaikan kepada smart listener sendiri terkait materi kita untuk hari ini? Apa yang ingin disampaikan atau dihimbau kepada seluruh masyarakat terkait materi kita di KIK ini? Baik, Mbak Persia. Kepada seluruh listener dan mudah-mudahan pemerintah kabupaten kota sempat juga mendengar ini, kami sampaikan bahwa KI komunal ini merupakan warisan leluhur kita. Sudah menjadi kewajiban moral bagi para pendahulu serta anak cucu kita untuk menjaga dan melindungi KI komunal ini. Mengingat kebudayaan ini yang bersifat dinamis, bukan tidak mungkin budaya-budaya dan keterampilan yang diwariskan oleh leluhur kita ini tidak akan sampai kepada anak cucu kita. Karena adanya era globalisasi yang sedemikian kencangnya dalam beberapa dekade ini. Dan ini sudah mulai muncul dan sudah menjadi kekhawatiran para penggeliat budaya. Maka dari itu kami Kemenkumham kembali mengajak para pendengar dan pemirsa sekalian, mari kita lindungi, lestarikan dan memajukan KI komunal khususnya di Sulawesi Selatan dengan cara mencatatkan KIK Sulawesi Selatan melalui Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini, Mbak Persia. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Yani selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan atas waktunya dan juga kesediaannya bersama dengan kami di sini telah berbincang. Semoga smart listener, kami berharap semoga apa yang telah kami bagikan ini kemudian bisa bermanfaat untuk kita semua.